Salam anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran IPA di semester 2 ya. Untuk memulai pelajaran kita ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kali ini doanya ibu pimpin ya sayangnya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak ibu sekalian ya, kamu masih tetap semangat kan? Walaupun pembelajaran tatap muka yang tadinya akan terlaksana tidak jadi ya nak, karena COVID-nya belum bergeser dari negara kita ini. Baik anak ibu, kali ini pelajaran kita IPA tentang perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan manusia, ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, perkembangbiakan manusia dimulai dengan adanya perkawinan, yaitu pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel telur. Dan kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangbiakan manusia. Jadi sejak manusia dilahirkan, manusia memiliki 5 tahap perkembangbiakan. Pertama, tahap dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Tadi manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan setelah dilahirkan ke dunia, manusia itu mengalami tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Jadi ibu sudah buat di sini tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia itu ada 5 tahap. Yang pertama disebutlah dia dengan balita. Balita atau bayi 5 tahun. Ini usianya antara 0 sampai 5 tahun. Lalu yang kedua masa anak-anak. Masa anak-anak yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Dan di sini selanjutnya masa remaja atau biasa disebut dengan masa pubertas. Itu usianya antara 13 sampai 20 tahun. Dan yang selanjutnya masa dewasa. Masa dewasa usia 20 tahun ke atas. Sedangkan lansia atau lanjut usia itu usianya 50 tahun ke atas. Dari 5 tahapan yang sudah kita sebutkan ini, itu tidak akan kita bahas secara terperinci. Hanya saja kita akan membahas tentang masa remaja. Masa balita, anak-anak, dan dewasa itu sudah kita anggap tahu ya nak ya. Karena masa balita itu tidak ada yang perlu kita bahas di situ secara khusus, yaitu usia 0 sampai 5 tahun, dimulai dari anak bisa mengangkat kepala, miring, tengkurap, ya kan? Mulai berjalan sampai 5 tahun. Anak juga begitu. Itulah usia sekolah kita di sekolah dasar. Dewasa ini masa di mana manusia sudah menyempurnakan kedewasaannya, memikirkan masa depannya, yaitu membentuk sebuah rumah tangga di sini. Dan di masa lansia ini manusia sudah mengalami penurunan kekuatan tubuhnya. Jadi gampang sakit, mudah terserang, mudah lelah, dan kekuatannya sudah berkurang. Jadi anak ibu, kita akan membahas tentang masa remaja. Masa remaja disebut juga dengan masa pubertas. Masa remaja disebut juga dengan masa pubertas. Di masa inilah pertumbuhan dan perkembangan manusia itu nampak secara jelas. Dan masa pubertas ini adalah masa di mana manusia sudah mulai memproduksi
sel-sel kelamin jantan dan sel-sel kelamin betina, yaitu di alat reproduksi. Nah ya, di masa remaja inilah organ-organ reproduksi manusia untuk berkembang biak disinilah jelas. Nah, akan kita bahas ciri-ciri masa remaja. Sini kita buat ya, ciri-ciri masa remaja atau masa pubertas. Ya. Masa remaja atau masa pubertas berbeda ciri-cirinya, baik kepada anak laki-laki, ini anak laki-laki kita buat ya nak, dan anak perempuan. Ya. Ciri-cirinya itu dapat dibedakan menjadi dua. Satu namanya ciri-ciri primer, satu ciri-ciri sekunder. Ya nak, kedua ciri primer dan sekunder. Begitu juga dengan anak perempuan mengalami ciri-ciri primer atau sekunder. Nah, ya baik. Apa yang dimaksud dengan ciri-ciri primer itu? Ciri-ciri primer adalah perkembangan manusia pada masa pubertas di bagian alat reproduksinya. Artinya di dalam tubuhnya. Tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi organ reproduksinya sudah mulai bekerja. Ya nak? Begitu juga dengan anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu ciri-ciri pubertas sekunder itu terdapat di luar tubuh, jadi nampak, terlihat kepada kita. Ya. Jadi kalau primer tadi sel-sel reproduksinya sudah mulai bekerja. Ya, baik, kita masuki dengan ciri primer. Ciri primer bagi anak laki-laki. Ya, ciri primer bagi anak laki-laki itu dimulai atau ditandai dengan adanya mimpi basah. Kita sebutnya dengan mimpi basah. Apa yang dimaksud dengan mimpi basah dan apa penyebab dari mimpi basah itu? Nah, kita akan bahas secara terperinci. Mimpi basah itu adalah pertanda atau ciri-ciri primer bagi anak laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas. Anak laki-laki memiliki alat kelamin jantan. Maaf, Ibu mengatakannya begini supaya jelas ya. Jadi, pada organ reproduksi anak laki-laki itu ada namanya penis. Ada namanya penis ya nak. Ada namanya penis, yaitu tempat keluarnya air kecil kita dan tempat keluarnya sperma. Itu namanya penis. Dan di samping penis ada dua, yaitu yang disebut dengan testis. Namanya testis. Ada seperti biji guling di samping dari penis tersebut ya. Jadi ketika seseorang mengalami masa pubertas, penisnya ini, testisnya ini menghasilkan jutaan sel sperma. Itulah yang disebut dengan sel kelamin jantan. Jadi setiap hari testis menghasilkan jutaan sperma. Jadi ketika testisnya sudah penuh, yaitu di masa pubertas ini, usia antara 13 sampai 20 tahun, testisnya itu sudah penuh dan akan keluar dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan mimpi basah. Pada saat itu seseorang akan mengalami mimpi seperti orang dewasa, seperti orang besar. Lalu ketika ia bangun dari tidurnya, didapatinya pakaiannya sudah basah. Itulah yang disebut dengan mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari organ reproduksi laki-laki disebabkan karena
sperma yang sudah penuh di dalam testis. Paham ya Ibu ya? Jadi itulah ciri-ciri primer masa pubertas bagi anak laki-laki. Dapat ya? Baik, kita masuk selanjutnya ke ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri sekunder ini ciri-ciri yang tampak di dalam tubuh seseorang. Yang pertama, ciri sekundernya adalah tumbuhnya kumis. Tumbuhnya kumis, tumbuh janggut, ya kan? Tumbuh apa ini namanya? Di sekitar muka ini, sekitar wajah. Ya, nah, janggut, kumis, tumbuh. Lalu yang kedua, ini tumbuh kumis. Dan satu lagi, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kemaluan laki-laki. Ya, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kemaluan laki-laki dan tumbuh bulu ketiak. Ya. Selanjutnya itu jakunnya membesar. Jakunnya itu yang di leher kita sini. Jadi anak laki-laki kalau sudah pubertas, jakunnya tumbuh atau membesar. Tumbuh jakun dibuat di sini ya. Dan lalu yang ketiga, suara lebih berat. Suara lebih besar atau lebih berat. Ya. Laki. Yang selanjutnya dadanya terlihat bidang. Artinya sudah mulai tegak. Jadi dadanya terlihat bidang atau sudah mulai tegak. Lalu selanjutnya sudah banyak menghasilkan belenjar telinga, sehingga kalau tidak rajin membersihkannya akan banyak tumbuh jerawat di wajah, ya. Itulah ciri-ciri sekunder anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ciri-ciri primer dan sekundernya sudah kita bahas ya. Baik, ada pertanyaan tentang ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder laki-laki? Nah, kalau ada nanti pertanyaan, silakan kamu tanyakan melalui WA ya. Jadi kita lanjut sekarang ciri-ciri primer anak perempuan dan ciri-ciri sekunder. Ya. Kita masuk ciri-ciri primer anak perempuan itu adalah haid. Haid atau disebut juga dengan menstruasi. Menstruasi. Ya. Apa itu haid atau menstruasi? Nah, haid adalah darah kotor yang keluar dari organ reproduksi perempuan. Itu karena sehat, ya. Jadi siklus haid atau siklus menstruasi ini adalah setiap 28 hari sampai 35 hari. Nah, apa yang menyebabkan perempuan mengalami haid atau menstruasi? Kita akan bahas ya. Di dalam tubuh perempuan, terutama di alat reproduksi, itu ada namanya indung telur. Indung telur. Atau disebut juga dengan ovarium. Jadi indung telur atau ovarium ini setiap harinya menghasilkan sel telur. Disebut juga dengan ovum. Jadi sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh indung telur itu akan masuk ke dinding rahim. Ke dinding rahim atau disebut juga dengan uterus. Jadi setiap hari perempuan menghasilkan sel telur dari indung telur atau ovarium masuk ke dinding rahim. Lama-kelamaan sel telur yang sudah matang ini akan menebal di dinding rahim, dan bila sudah menebal di dinding rahim, dia akan keluar melalui vagina. Itulah yang disebut dengan darah haid atau menstruasi. Bagaimana siklus dari menstruasi ini? Masalahnya
15 hari masih juga keluar darahnya, itulah yang disebut dengan darah infeksi, ya. Ya, itu ciri primer bagi anak perempuan. Lalu kita masuki ciri sekunder bagi anak laki-laki, anak perempuan tadi. Yang pertama, suaranya semakin lembut. Nah, suara anak perempuan itu lembut. Dan yang kedua, kulitnya halus. Kulitnya halus. Yang ketiga, tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Di sekitar ketiak itu tumbuh bulu halus. Sudah. Yang keempat, dadanya akan membesar. Dadanya akan membesar. Kenapa? Anak perempuan yang pubertas dadanya membesar itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Benar ya? Yang selanjutnya, pinggul membesar. Pinggul membesar. Nah ya, yang keenam, sel keringat itu semakin banyak, sehingga kalau tidak rajin membersihkan wajah akan tumbuh jerawat di wajah. Jadi itulah ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder bagi perempuan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu melalui grup WA kita. Ya, nak ya, kalaupun nanti kamu merasa sungkan atas apa yang kamu alami, misalnya, silahkan kamu bertanya melalui ibu dengan jawab. Ya, jadi tugas anak ibu kali ini mencatat kembali apa yang sudah ibu jelaskan ke kamu, ya sayang ya. Mencatat kembali apa yang sudah ibu jelaskan. Itu kamu catat di buku catatanmu dan tidak perlu dikumpul. Kamu tinggal memotokan saja, kirimkan ke ibu, ya nak ya. Baik, itu dia ya catatanmu untuk pelajaran IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk. Berharap tetap dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Dan di buku kita, buku tema yang sudah ibu bagi ini, buku tema 6, kamu boleh mengerjakan tugasmu nak di halaman 11 ya sayangnya, di halaman 11. Yaitu pertanyaannya 1 sampai 2 ya nak, 1 sampai 2 ya. Inilah yang nanti akan kamu kumpul di hari Senin depan ya nak ya. Demikian anak ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu dan tetap rajin semangat karena